Mencintai bos berandalan. Love you, bastard. Part 4. Sebuah Maybach Zelero hitam berhenti di halaman sebuah mansion mewah bernuansa putih. Bangunan itu mungkin lebih layak disebut istana daripada rumah. Jika biasanya sebuah bangunan besar dengan banyak ruangan cenderung memiliki kesan horor atau misterius. Tapi tidak untuk mansion ini. Seorang pria keluar dari mobil itu sambil bersenandung riang. Di telinganya masih tertempel headsets. Sebelum melangkah menuju pintu utama mansion, dia merapikan syal biru tua yang bertengger di lehernya. Bahkan, sejuknya pagi ini membuatnya harus mengenakan sweater abu-abu favoritnya. Pria itu baru beberapa langkah berjalan saat kakek Josh melempar senyum menyapa. Tangan kanannya melambai dengan tangan kiri memegang sekop. Sesaat kemudian kembali berkutat pada tanaman-tanaman hias di taman depan. Langkah kaki pria itu terhenti saat pintu utama bangunan tiba-tiba terbuka. Dua orang bocah berlari berhamburan ke arah pria itu. Gelak tawa dan celoteh nyaring menggema ke segala penjuru ruangan. Pria itu tertawa penuh kemenangan saat kedua bocah dalam gendongannya bergantian mencium pipi. Berebut julukan siapa yang paling dirindukan. Tanpa menurunkan keduanya, pria itu berjalan menyusuri setiap ruangan. Netra birunya mencari seseorang. Alex, pria itu menoleh ke arah datangnya suara. Spontan dia menurunkan kedua bocah. Setengah berlari memeluk wanita yang memanggil namanya. Kenapa baru datang? Mami kira kau tak datang lagi karena alasan sibuk. Wanita itu tertawa. Tetapi ada sesuatu yang berkumpul di pelupuk matanya. Rebecca senang. Pada akhirnya bisa meluapkan kerinduan pada anak lelakinya itu. Alex, nama panggilan Alexa saat kecil. Pria itu hanya nyengir saat mendapat omelan panjang dari sang ibu. Mam, tolong katakan pada Daddy untuk segera menghubungiku saat pulang nanti. Ada hal penting yang harus kubicarakan. Baiklah, Daddymu. Mungkin besok sudah kembali dari Seattle. Tutur Rebecca sambil tetap memeluk bahu anaknya. Hawa, ibu dan anak itu dikagetkan dengan tangisan Ken yang tiba-tiba memekakan telinga. Sedangkan sang kakak yang sudah hafal kelakuan adiknya hanya geleng-geleng kepala, bersedekap. Rebecca mengulurkan tangannya hendak menggendong cucu lelakinya itu. Ken semakin jerit-jerit. Padahal tak ada sedikit pun air mata di pipi tembamnya. Jane menghela nafas, masih melipat tangan di dada. Uncle Lex, bocah kecil itu akan berhenti bertingkah konyol jika Uncle yang gendong ke dalam dan memberinya coklat. Aku bukan anak kecil. Jane, Ken tambah jerit-jerit. Bahkan, bocah itu menghentak-hentakan kedua kakinya sekarang. Dari semalam, dia mengatakannya sampai telingaku karatan. Kata Jane sambil mendengkus, tak menghilaukan kata-kata adiknya. Karena tak tega melihat bocah itu, Lex segera menggendongnya. Maaf Ken, coklatnya nanti saja ya Uncle kirim ke rumah Ken. Uncle belum beli. Ucap Lex membujuk Ken sambil mengelus-elus kepalanya. Ken mengangguk, matanya berbinar. Kemudian tersenyum lebar. Berapa banyak? Uncle, tanya bocah itu dengan suara cadelnya. Dia melempar kelingan mata ke arah Jane. Gadis kecil itu memalingkan muka. Lex tersenyum geli. Dasar bocah, memang Ken mau berapa? Tapi aku maunya bukan coklat yang biasa Daddy beli. Uncle, boleh? Ken memasang tampang memelas. Kepalanya tertunduk lesu. Lex tertawa. Dicubitnya hidung Ken. Gemas. Boleh dong. Uncle kan orang baik. Bocah kecil itu tersenyum lebar kemudian belagak menghitung menggunakan jari-jari tangannya. 3, tanya Lex saat melihat jari tangan Ken dilipat 2. Bocah itu menggeleng. 5, tanya Lex lagi. Ken menggeleng lagi. Nomor? Uncle, you want 10 chocolates? Ucap Ken sambil menunjukkan kedua tangan dengan jari terlipat masing-masing 1. Nomor? Ken, that are 8. Not 10. Jane membenarkan perkataan adiknya.
Ken cepat-cepat mengoreksi jari-jari tangannya yang terlipat. Aku mau coklat yang kemarin ditayangkan di TV. Bocah itu tampak mengingat-ingat nama coklat yang sudah diincarnya sejak kemarin. Wispa Gold Wrap Chocolate dari Cadbury. Setelah Jane yang tak tahan dengan tingkah adiknya yang penuh drama, Lex dan Rebecca saling pandang. Mata mereka membulat sempurna. Tak lama setelah itu, tawa Rebecca pecah. Lex menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Tentu saja. Sayang, Uncle Lex bahkan bisa memberimu lebih dari itu. Rebecca mengompori cucunya. Wanita itu terbahak hingga air matanya keluar. Nomor, cukup 10. Oke. Jagoan, Lex mendengkus frustasi. Ibu macam apa yang suka melihat anak gantengnya teraniaya? Yang benar saja. Bocah di gendongannya itu baru saja minta dibelikan 10 coklat yang harga sebatangnya saja mencapai $1.280. 18 jutaan. Dia mau minta hadiah atau merampokku. Batin Lex meringis. Jetty, Ken, kenapa kau ingin coklat itu? Maksud Uncle, bukankah dengan uang sebanyak itu, Ken bisa beli coklat merek lain yang jauh lebih banyak? Kau bahkan bisa berpesta coklat bersama teman-temanmu untuk beberapa minggu. Ucap Lex lembut. Kent mengangkat bahu. Apa engkau tidak tahu? Something most special is only for the most handsome man. Lex tersedak ludahnya sendiri. Anak siapa sih ini bocah? Sombongnya sampai ke DNA. Jane, ajak Kent main di dalam ya. Rebecca masih terkikik geli karena tingkah cucunya. Gadis kecil itu mengangguk dan mengambil Kent dari gendongan Lex. Keduanya berlalu dengan Jane yang tampak mengomeli sang adik. Rebecca mengajak Lex ke meja makan. Lex memperhatikan ibunya yang sedari tadi tak berhenti tersenyum. Kemana orang tua dua bocah itu? Mam, Lex masih memperhatikan Rebecca yang sibuk menyiapkan meja makan. Dibantu oleh seorang wanita parubaya. Lone sedang ada urusan di London. Jill kebetulan bisa ambil cuti. Jadi dia ikut. Sekalian liburan. Jawab Rebecca antusias. Sedang tangan. Wanita itu sibuk mengolesi roti dengan selai kacang dan meletakkannya di piring milik Lex. Jadi mereka menitipkan dua bocah tengil itu di sini agar tak ada yang mengganggu. Wah, ucap Lex sambil mengunyah roti isinya. Rebecca tersenyum. Bukankah bagus kalau benar mereka sekalian honeymoon? Jadi mami bisa punya cucu lagi. Wanita itu melirik anak laki-lakinya yang salah tingkah karena merasa tersindir. Lex masih mengunyah tanpa ada niat menanggapi ocehan ibunya lebih lanjut. Well, lalu bagaimana dengan Brian? Lex menanyakan kabar adik angkatnya untuk mengalihkan pembicaraan. Brian, oh, don't worry, dear. He is very good. Kemarin dia telepon. Bahkan dia sempat mengenalkan kekasihnya pada Mam. Wanita itu mengedipkan sebelah mata. Menggoda anaknya. So, when will you give me a cute baby? Alex, Rebecca terkekeh. Bagaimanapun, wanita itu ingin segera memiliki cucu dari Lex. Namun, di usianya yang sudah kepala 3, Lex belum pernah sekalipun membawa wanita ke rumah orang tuanya itu. Pria itu tersedak hingga terbatuk-batuk. Sang ibu segera menyodorkan air minum untuknya. Lex menenggaknya hingga tak tersisa. Aku tetap tak berniat untuk menikah. Mam, apa bedanya menikah atau tidak? Aku bisa memberi Mam cucu saat ini juga jika mau. Mam tak perlu meragukan skillku. Ucap Lex dengan nada sombong. Skill kepalamu. Rebecca melempar anak lelakinya itu dengan potongan roti sisa. Tapi Lex bisa menghindarinya. Buktikan saja, Mami nggak suka digombalin. Lanjutnya, PHP. Mam, setelah Lex membenarkan ucapan ibunya. Ya, pokoknya begitu. Lex terkekeh melihat kelakuan ibunya yang ajaib. Kata Lone, Rebecca memang sedang gemar-gemarnya ikut tren bahasa anak masa kini. Mami alay. Hahaha, jangan tertawa Lex. Dikutuk mamimu. Jadi jambu monyet baru tahu. Itu mudah.
Aku tinggal membuat janji dengan seorang wanita cantik, lalu membuat adonannya nanti malam. Ucap Lex asal. Kau pikir mau bikin kue bolu? Rebecca melotot. Terdengar tawa cekikikan dari para pelayan yang tak sengaja mendengar obrolan absurd ibu dan anak itu. Kalau mau bikin cucu, menikahlah dulu. Lex meringis mendengar desakan sang ibu. Perut yang tadinya kenyang karena melahap 2 potong roti isi, jadi perih kembali. Rebecca tak terkejut sama sekali dengan ucapan anak lelakinya itu. Sudah 2 tahun ini wanita itu berusaha membujuk Lex agar segera berumah tangga. Namun, hanya jawaban sama yang dia dengar. Bagi Lex, pernikahan tak ada artinya. Asalkan sama-sama nyaman dan hidup bahagia, semua tak masalah. Pokoknya, Mam ingin cucu darimu secepatnya. Rebecca masih menatap Lex, mencibir. Lex masih tak peduli. Dia bahkan masih menikmati makanannya tanpa melihat sang ibu. Jawabanku masih sama. Mam, aku bisa memberi mami cucu tanpa harus terikat pernikahan. Semua wanita di luar sana, bahkan dengan senang hati mengandung anakku meskipun tak dibayar. Ucapnya. Rebecca meringis. Lalu, mau kau kemanakan ibu dari anakmu itu? Aku bisa membelikannya rumah dan mengirimkan sejumlah uang untuknya. Rebecca mendengkus. Mami ingin kau menikahi gadis yang kau cintai, punya anak-anak yang lucu. Lalu, kalian hidup bahagia. Tamat. Lex tersenyum sinis. Mam itu terlalu banyak baca buku Jane. Itu hanya dongeng anak-anak. Lagi pula, aku tak percaya. Yang mereka sebut cinta, itu hanya ketertarikan yang membutuhkan materi. Kata Dad, jangan membantah perintah orang tua. Uncle Lex. Nanti Uncle Lex dimasukin perut Oma lagi. Kent yang sedang melintasi ruangan itu nyeletuk tanpa aba-aba. Bocah itu bertengger di atas mobil-mobilan miliknya, melambai, kemudian menghilang di balik dinding. Lex mendelik. Bisa-bisanya ia diceramahi bocah ingusan. Rebecca mengulum senyum. Mereka saling diam beberapa waktu, tenggelam dalam pikiran masing-masing, menikmati beberapa hidangan yang ada di depan mereka. Kent berlari dari dalam rumah menghampiri Oma dan uncainya. Bocah itu menarik-narik ujung belau sang Oma, memasang tampang paling menderita sedunia. Rebecca dan Lex berpandangan. Ada apa lagi bocah? Oma, aku mau beli minuman di toko seberang jalan. Tapi Jane bilang, tidak mau menemaniku. Apa aku boleh pergi? Oma, bocah itu cemberut. Bibirnya mengerucut. Dia terus-menerus meniup poni rambutnya sendiri. Kenapa harus beli minuman di luar? Ken, Bibi Lily bisa membuatkanmu minuman enak yang lebih sehat, ucap Lex gemas. Cekah, engkau tidak tahu ya, kata Dad. Hidup itu harus dinikmati. Aku sedang menikmati bagaimana Emily si mata besar beserta teman-temannya mengagumi wajah tampanku saat aku lewat depan rumahnya. Kalau aku di rumah, terus bagaimana mereka akan melihatku? Jawab Ken jujur. Lex terbatuk mendengar perkataan bocah itu. Yakin dia masih 4 tahun? Rebecca tersenyum menundukkan kepalanya. Boleh, Ken, tapi jangan pergi sendiri. Oke, Ken sumringah. Oke. Oma, sahutnya seraya membentuk huruf O dengan ibu jari dan telunjuk. Bocah kecil itu langsung berlari menuju pintu gerbang. Lex geleng-geleng kepala. Rebecca memang melarang keras Ken untuk bepergian keluar rumah tanpa ada yang menemani. Bukan apa-apa. Bocah 4 tahun itu memang punya bakat untuk membuat orang bangkrut mendadak. Pernah suatu hari, Kent bersama Jane pergi ke sebuah minimarket tak jauh dari kediaman mereka. Karena Jane lupa bawa uang, gadis itu pamit pulang sebentar dan meninggalkan Kent di minimarket. Jane kembali lagi ke minimarket dan mendapati toko itu tutup dengan Kent yang duduk manis di emper toko sambil menjilati es krimnya. 2 hari setelah itu, Mr. Green, si pemilik minimarket, datang ke rumah mereka marah-marah membawa tagihan yang besarnya bahkan lebih besar dari perut buncit Mr. Green. Usut punya usut.
Ternyata Kent memborong habis semua barangnya di toko. Bocah itu membagikannya kepada 6 anak yang selalu mengoloknya setiap kali bertemu. Kent berkata kepada Mr. Green bahwa orang tuanya akan membayarnya esok. Pria tua itu percaya saja, karena tahu bocah kecil itu anak bungsu dari keluarga Machowski. Karena kejadian itu, ayah Ken mengeluarkan peringatan keras bahwa bocah kecil itu tak diizinkan bepergian sendiri, apalagi ke toko. Ke kaki, Lex harus segera kembali ke tempat dia bekerja, bukan sebuah kantor yang mengharuskan para karyawannya berjas dan berkutat dengan layar datar. Hanya sebuah apartemen yang setiap hari dia jadikan base camp bersama David untuk membahas agenda kerjanya dengan pihak lain. Pria itu melangkah menuju halaman rumah bersama Rebecca yang mengantarnya. Di dekat toko seberang jalan, terlihat Kent berjalan dengan segelas besar minuman di tangannya. Bocah itu minum dengan gaya dibuat buah. 2 orang pria bertubuh kekar berjalan mengiringinya. Sepertinya dia benar-benar ingin terlihat keren di mata semua orang. Dasar bocah, Ken tidak sendiri. Dia membawa 2 bodyguard hanya untuk membeli minuman di toko seberang jalan. Matahari sudah terasa menusuk-nusuk kulit kepala saat gadis itu menggeliat. Dia terbangun karena perutnya terasa lapar. Kedua mata mengerjap-ngerjap, lalu memperhatikan sekeliling. Gadis itu baru ingat kalau dirinya dipaksa ikut ke kantor sang kakak pagi tadi. Tentu saja Aleric khawatir kalau Sina sendirian di apartemen mereka. Pria itu tak ingin ambil resiko membiarkan hal buruk terjadi lagi pada sang adik. Sina menatap sang kakak yang mungkin belum beranjak dari kursi kerjanya sejak 2 jam lalu. Tiap kali dia mencoba untuk mengajak sang kakak mengobrol, hanya deheman yang keluar dari mulut pria itu. Sina mendengkus bosan. Pantas, enggak ada gadis yang melirikmu. Eric, kau pacaran sama laptop terus? Cibir Sina. Kau hanya belum tahu betapa capeknya aku menolak gadis-gadis itu, sahut Aleric tanpa melirik adiknya. Gadis itu beranjak dari sofa, berniat keluar mencari sesuatu untuk mengisi perut. Kemana? Tanya Aleric tepat sebelum Sina memegang handle pintu. Gadis bertubuh lampai itu menoleh. Perutku perlu diisi. Rick, kau bahkan tak punya sesuatu yang bisa ku makan di ruangan sebesar ini. Gadis itu mengamati ruang kerja kakaknya. Hanya tumpukan kertas yang berceceran. Manusia ini benar-benar workaholic. Ke kafetaria saja. Jangan keluar dari kantor ini. Perintah Aleric tanpa melihat ke arah Sina yang sudah buru-buru keluar. Sesampainya di depan pintu utama kafetaria, gadis itu berhenti. Aku sudah bosan dengan makanan di sini. Di dekat sini mungkin ada tempat menarik. Langkah Sina terhenti saat sebuah tangan mencengkeram bahu kirinya kuat. Gadis itu menoleh. Matanya terbelalak saat melihat wajah di hadapannya kini. Kau? Cerita dengan Poval Vicena Mayos. Langkah terhenti saat ku rasakan sebuah tangan mencengkeram bahu kiriku kuat. Aku menoleh, lalu melotot saat tahu siapa orang di hadapan kini. Kau? Ku tepis tangan pria itu. Aku berniat segera lari memasuki gedung Mills Group. Tapi pria itu segera menarikku kembali. Cengkeramannya pun lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap penuh amarah. Lepaskan tanganmu. Zack, aku tak ada urusan denganmu. Ucapku sedikit berteriak. Pria ini sungguh tak tahu diri. Tidak. Sebelum kau memberiku alamat baru kakakmu. Tutur Zack dengan nada mengintimidasi. Rahangnya mengeras, memperjelas otot-otot di wajah. Aku menendang perutnya dengan sebelah lutut. Pria itu meringis, memegangi perut, melepaskan cengkeramannya padaku. Aku berlari menjauhinya. Tapi sosok itu berhasil menangkapku kembali. Zack mencengkeram kedua tanganku dan melipatnya ke belakang. Aku takkan melepaskanmu begitu saja. Sina, akan kulakukan apapun agar kau bicara. Zack menyeringai. Satu tangannya menarik rambutku sekarang. Terjadi aksi tarik-menarik antara kami. Satu hal yang kusadari sekarang,
Mungkin orang ini bisa nekat melukai. Mendadak, jantung berdebar lebih cepat. Piuk! Pria itu tersungkur saat seseorang menariknya dari belakang, memberinya bogem mentah tepat di wajah. Karena hanya terfokus padaku, Z mungkin tak sadar jika sudah ada orang lain di sini. Masih berani kau menampakkan muka? Bangsat! Pria itu memandang Alerik dengan tatapan remeh. Ia terkekeh mengejek. Aku tak pernah gagal mendapat buruanku, ucapnya lantang. Alerik semakin geram. Dia kembali melayangkan beberapa pukulan ke muka Zek. Aku segera bersembunyi di balik punggung Alerik. Tak sempat kulihat bagaimana raut mukanya. Tapi aku tahu dia sangat marah. Napasnya tersengal menahan emosi sesaat setelah memukul Zek. Matanya menatap nyalang. Enyahlah kau. Keparat, atau haruskah aku mengantarmu ke peristirahatan terakhir? Sudut bibir Zek berdarah. Pasti robek. Wajah rupawan itu penuh memar. Ia berdiri sambil menyeka darah yang keluar dari pelipis dan bibir. Tersenyum sinis memandang kami bergantian. Kemudian pergi. Apakah Zek nggak tahu kalau pria di hadapanku ini atlet bela diri? Atau mungkin memang Kak Rin tak pernah menceritakan mengenai keluarganya? Entahlah. Kini aku tahu kenapa Alerik mulai overprotective padaku. Pertama, karena Zek. Kedua, karena penculikan Alexis. Kau tidak apa-apa, Sina? Tanya Alerik sambil memegangi kedua bahuku. Aku menggeleng. Maafkah aku? Ucapku penuh rasa bersalah. Dia hanya tersenyum, mengacak rambutku, lalu menggandengku kembali ke kantornya. Oke, sudah selesai semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tutur Miss Gaby di sesi akhir bimbingannya. Wanita berkacamata itu bergegas keluar kelas dengan beberapa buku di pelukannya. Aku pun langsung merebahkan kepala di meja. Bernapas lega, benar-benar 2 jam yang melelahkan. Mulai hari ini, aku bertekad untuk segera menyelesaikan skripsiku yang sempat tertunda. Bukan karena otakku sebiji semangka. Loh, begini juga aku. Termasuk dalam 5 mahasiswi terpintar di kampus. Tinggal beberapa kali bimbingan lagi, pasti selesai. Hei, melamun terus. Masih siang juga. Sia menepuk meja, membuyarkan lamunanku. Lelaki itu meraih kursi di bangku depanku, lalu memutarnya, hingga kami duduk saling berhadapan. Tangannya masih sibuk mengotak-atik tablet. Gisela yang memang duduk di samping kananku terkikik. Aku mendengkus karena merasa terganggu. Cina, apa ada sesuatu merasukimu? Akhir-akhir ini kau semangat sekali menyelesaikan skripsi sialanmu itu, ucap Sia mengejek, lalu bertos ria dengan Gisela. Kampret, sahabat macam apa mereka? Ya, aku ingin segera lulus agar tak ada lagi yang mengganggu tidurku saat pagi hari, jawabku asal. Sio dan Gisela kompak memukulkan buku ke kepalaku. 2. Makhluk jati-jadian ini memang sahabat terdekatku saat di kampus. Sebenarnya, di luar kampus juga sih. Nanti malam ada acara. Kalau tidak, kita ketemu di tempat biasa, ujar Sio sambil menatap aku dan Gisela bergantian. Tak ada sih, jawab Gisela cepat. Bagaimana denganmu? Sina, gadis itu menoleh padaku. Tidak ada. Kenapa? Apa kau sedang ulang tahun dan ingin mentraktir kami? Aku balik mengejek Sio. Gisela tersenyum mengangguk-angguk mendukung pertanyaanku barusan. Tentu saja, tapi bukan karena sedang ulang tahun. Monyet, kalian kira aku anak SD? Kami cekikikan saat mendapat pelototan dari Sio. Kalian tahu, aku baru saja dapat royalti dari karya terbaruku. Sio tertawa bangga. Benarkah? Tapi bukan karya Nana Nina. Bukan? Gisela mengedipkan matanya, menggoda Sio. Spontan, Sio melotot dan mengetok kepala gadis itu. Aku tertawa melihat tingkah mereka. Kami pun beranjak menuju tempat parkir. Hari ini aku menumpang mobil Gisela. Mobilku masih di bengkel akibat insiden malam itu.
Sesampainya di tempat parkir, langkahku melambat melihat sebuah mobil mewah warna hitam yang terparkir persis di samping mobil Gisela. Bukan mobil itu yang membuatku terpaku, tetapi seorang pria berkaca mata hitam yang duduk di atas kapnya. Pria itu melihat ke arah kami. Bukan. Pria itu menatapku. Rambutnya tertutup oleh topi, dengan jaket hoodie dan celana jeans selutut, melekat sempurna di tubuh kekarnya. Bahkan, dengan penyamarannya, beberapa mahasiswi masih ada yang menyadari sosok penuh pesona itu. Ada yang mengintip mengamati, ada yang diam-diam mengambil gambar, ada juga beberapa yang heboh berteriak histeris tak percaya dengan yang dilihatnya. Kenapa mereka, Gisela dan Zil, masih terus saling mencibir, hingga tak sadar kalau aku tertinggal di belakang. Gadis itu baru menoleh ke arahku, berteriak agar aku bergegas. Saat Zil pamit pulang duluan, ia bahkan tak sadar ada orang lain di samping mobilnya. Pria itu masih menatapku. Apa-apaan sih dia? Dia kesini bukan mencariku, kan? Ah, benar. Dia pasti sedang menunggu orang lain. Aku bertekad untuk pura-pura tak mengenalinya. Aku melangkah sedikit cepat dan pura-pura melihat ke arah lain. Saat akan melewatinya, pria itu menarik tas punggung yang kukenakan. Shit! Aku tersentak ke belakang beberapa langkah dan sebuah tangan merengkuhku erat. Jauhkan tanganmu. Kau mau apa lagi? Aku berusaha untuk lepas darinya, tapi rengkuhannya semakin erat. Dia mendekatkan kepalanya tepat di dekat telingaku, memainkan anak rambutku seraya berbisik, cepat, masuk ke mobilku, atau aku akan menggendongmu. Semua orang di sini akan melihatnya. Pria ini licik. Aku mengeram kesal. Baiklah, lepaskan. Dia tersenyum penuh arti. Segera aku masuk ke mobil hitam itu melalui pintu sebelahnya. Gisela tak sempat membantuku karena syok. Gadis itu malah sibuk memotret Alexa setelah sadar keberadaannya. For me, mobil melaju. Entah kemana pria ini membawaku. Kenapa kau menggangguku, Mr. Thompson? Apa maumu? Tanyaku sedikit teriak. Aku memulai percakapan karena kesal. Sudah kubilang, bukan? Kau harus membayar perbuatanmu. Nona, dia tersenyum. Aku harus segera menyelesaikan ini. Sudah cukup dengan Zack yang akhir-akhir ini menerorku. Cepat, katakan, agar urusan kita segera selesai. Wow, kau gadis agresif. Sabar dulu, Nona. Pria itu mengedipkan mata dengan tampang tak berdosa. Aku membuang muka. Mulai hari ini, kau harus menyiapkan kebutuhan pribadiku. Tak ada penolakan. Aku melotot. Seenaknya saja dia. Aku tak mau. Sayangnya, kau harus mau. Ucapnya santai. Aku bukan babumu. Bodoh. Kali ini, aku membalikan tubuh ke arahnya. Pria itu masih fokus menatap jalanan sambil sesekali melihatku. Bibirnya tersenyum tipis. Cih, kau tak punya pilihan. Kau tak bisa memaksakan kehan mobil itu berhenti mendadak. Kepalaku terbentur dashboard mobil. Untung tak ada kendaraan lain di belakang kami. Tentu aku bisa. Selanya cepat, dia menghadap ke arahku. Seketika tubuh meremang melihat seringaian di wajah tampan itu. Kau memilih untuk menyetujui tawaranku? Atau aku harus menelanjangimu di sini? Pria itu menarik tubuhku mendekat padanya. Senyumannya mengerikan. Oh, mungkinkah kau ingin mengulang ciuman kita tempo hari? Aku tak keberatan dengan opsi kedua. Lanjutnya, holy shit, aku memaki dirinya dan semua yang terjadi padaku. Sekarang, aku semakin yakin, he is such a fuckhead.